dengan tema kita hari ini adalah talk show ya. Kita berbagi bagaimana sih Mbak Rizky melakukan stimulasi kepada anaknya, berbagi pengalaman. Ya, jadi kita hari ini banyak-banyak talk show aja berbicara dengan Mbak Rizky. Ya, Mbak Rizky ini orang tua dari Malik. Ya, Malik ya Mbak Rizky ya. Ya, Betul. dengan diagnosa suspek ADHD. Oke, untuk mempersingkat waktu, silakan Mbak Rizky. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman parents yang udah join. Suara saya terdengar kan ya, Bu Okta? Ya, terdengar. Ya. eh, Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Rizky Nur Anissa. Saya ibu dari seorang anak bernama Malik, usianya 6 tahun dengan diagnosa masih suspek sih, suspek ADHD. Pada malam hari ini, saya akan berbagi pengalaman saya membersamai Malik dari mungkin nggak bisa dari kayak dari awal intervensi ya. Maksudnya kayak bagaimana saya hari-hari memberikan stimulasinya ke Malik gitu. Sesuai kacamata saya sebagai orang tua. Eh, Perlu saya disclaimer dulu ya. Saya di sini adalah pure orang tua dari anak yang berkebutuhan khusus. Saya tidak, maksudnya tidak, bukan seorang terapis, bukan seorang psikolog. Jadi saya juga belajar dari ibu-ibu lain yang, orang tua lain yang anaknya berkebutuhan khusus juga. Oke, next. Uh, Pada malam hari ini kita akan uh, belajar bersama apa itu ide bermain untuk anak berkebutuhan khusus dengan metode sensori motor. Sensori motor itu apa sih? Sensori motorik itu adalah proses koordinasi antara indera dan gerakan tubuh yang terjadi sejak lahir. Proses ini akan merupakan tahap awal dari perkembangan manusia. Next. Sensorik sendiri itu ibarat pintu masuknya segala informasi. Kemarin sudah dijelaskan ketika kita mengikuti kelas Zoom-nya dengan Bu Okta, sudah dibahas lebih lanjut ya. Kita next saja ya. Next saja, Bu. Hmm, Kenapa harus tuntas sensori? Juga kemarin sudah dibahas di Bu Okta, karena sensori, sebelum sensori sebenarnya ada refleks. Refleks dan sensori itu harus kokoh agar piramida belajarnya makin ke puncak itu makin kokoh pula. Sehingga anak dapat melaksanakan uji tugas tumbuh kembangnya dengan baik dan optimal. Oke, next. Stimulasi sensori motor sendiri adalah salah satu strategi pengajaran yang menyediakan kesempatan bagi anak untuk melakukan kegiatan belajar dan bermain secara aktif. Proses-prosesnya akan menjadi lebih mudah apabila apa namanya mempertimbangkan banyak hal. Pertama, saya di sini share sebagai kacamata saya membersamai Malik dengan sensori profilnya yang si, seeker dan mix dengan avoid ya di taktil. Nah, nanti apa namanya saya akan memaparkan ide-ide bermainnya yang biasa saya terapkan ke Malik dengan profil sensori tersebut. Untuk masing-masing anak akan menunjukkan perkembangan yang berbeda, maka stimulasi dan apa dampaknya pun mungkin akan berbeda karena sesuai dengan diagnosa anak masing-masing juga. Terus stimulasi harus menjadi proses pemberian pengalaman positif bagi anak. Jadi kayak kita nggak boleh maksa. Kalau anak misalkan udah menunjukkan rasa nggak nyaman, itu bisa kita sudahi, nanti bisa kita ulang di lain waktu.
Next, Bu Okta. Hmm, kalau apa ya? Saya lupa menyertakan tips membersamai anak dalam menjalankan stimulasi sensori motor ini saya peroleh dari terapis anak saya Malik. Pertama yang dilakukan, instruksi harus jelas dan mudah dimengerti. Kalau bisa gunakan kata-kata yang sederhana. Kayak apa ya? Kalau bahasa ininya jangan merepet. Maksudnya harus pelan dan jelas. Kayak kita bisa memberikan contoh konkret apa yang harus anak lakukan. Terus siapkan pengarahan secara verbal. Misalnya kalau uh, kayak kayak misalnya kalau memberikan ide main yang obstacle yang agak rumit tuh kan biasanya anak harus diberikan tahap-tahapnya begini begini begini. Jadi harus diberikannya secara bertahap agar anak juga merasa nyaman menerima info tersebut gitu. Bila anak masih sulit memahami instruksi, uh, mungkin bisa digunakan apa ya flashcard atau media-media yang anak sukai. Bisa uh, melakukan pendekatan dengan apa media yang anak sukai. Misalnya dulu Malik itu susah untuk diajak main stimulasi sensori motor, tapi dia suka sekali dengan mainan mobilan. Nah dari situ saya mulai mengembangkan tuh gimana biar dia bisa mau kayak merangkak dengan sambil mendorong mobilannya. Terus dia belajar berhitung dengan mobilannya. Jadi seperti itu. Next. Dan juga membuat angka 8 dengan mudah. Ya. Manfaat stimulasi sensori motor sendiri berdasarkan sumber yang saya baca dari buku Burhati itu pertama meningkatkan aktivitas belajar dan daya tangkap matematika. Contoh stimulasinya salah satunya adalah uh, gerak gerakan posisi merayap, merangkak, berdiri jongkok. Uh, Bisa dilihatkan videonya Bu, minta tolong. Nah, tapi di video tersebut Malik masih belum optimal apa namanya merangkaknya karena dia memang masih ada hipertonus otot dan belum apa ya istilahnya apa ya Bu Okta istilahnya kalau belum koordinasinya belum baik ya Bu Okta. Hmm. Bilateralnya belum ini, apa postur Ya betul. postur Ya betul kontrol betul. posturalnya belum bagus. Ya jadinya masih terus menjadi PR merangkaknya Malik. Oke kita lanjutkan. Untuk meningkatkan aktivitas membaca dan menulis. Nah, latihannya itu seperti tadi merangkak merangkak itu juga salah satu yang terapis Malik selalu sampaikan. Jadi latihan koordinasi bilateral itu salah satunya itu tadi bisa dengan merangkak, terus merayap dan apa? Ada senam gerakan branching juga untuk mengintegrasikan gerakan koordinasi otot bahu untuk apa? Meningkatkan pemahaman luar dalam, tinggi rendah, atas bawah, kanan kiri gitu. Terus untuk menghilangkan perasaan stres pada anak karena kan stimulasi sensori motor itu sendiri itu kan kayak main-main kesannya ya, kayak apa ya? Tapi sebenarnya ada tujuannya gitu. Jadi membuat anak merasa lebih fun. Terus mengurangi perasaan tegang ya sama sih kayak biar anak fun jadi goalsnya itu sampai gitu. Terus untuk meningkatkan pemahaman diri sendiri pada si anak tersebut. Oke, next. Jenis-jenis stimulasi sensori motor itu sebenarnya di di apa ya? Sensori integrasi sendiri itu kan sebenarnya ada yang kemarin disampaikan Bu Okta, tapi jenis stimulasi sensori motor sendiri difokuskan di bagian taktil, vestibular sama propio. Nah, stimulasi taktil itu bisa contoh-contohnya itu bisa dengan dilakukan dengan seperti yang saya lakukan ke Malik, itu
atas izin terapisnya dan pantauan terapisnya, saya menggunakan Bilberger brush untuk brushing Malik. Terus latihan melewati terowongan, tapi karena anaknya udah besar ya, sekarang udah nggak mau. Dulu pakai terowongan, jadi kayak tangannya mendapatkan input, oh ini tuh keras, oh ini tuh empuk. Jadi anak mengenali berbagai macam tekstur dari situ, dari merangkak juga. Dan merangkak juga termasuk dalam salah satu stimulasi yang masuk di vestibular sama propio juga. Terus bisa bermain tuang menuang biji-bijian, entah itu bisa kacang atau beras, tapi uh, kembali lagi harus misalkan anaknya kayak masih terlalu dini, itu bisa harus selalu diawasi. Bisa bermain dengan pasir kinetik atau uh, misalkan sekitar ya misalkan sekitar apa teman-teman ada kayak tanah yang atau pasir yang bersih, itu juga bisa dimanfaatkan, bisa untuk menggambar di atas media pasir, atau nggak apa-apa apa bentuk-bentuk pasir, bentuk-bentuk terus tanah, misalnya bermain di tanah gitu. Terus meronci dengan manik-manik yang beraneka bentuk, terus berguling di alas yang berbagai macam tekstur, seperti ada karpet kasar, halus, ada lantai keras, terus bisa dengan matras, terus bermain play-doh, nanti bisa belajar ukuran besar kecil dengan play-doh tersebut, atau bisa belajar panas dingin dengan menggunakan uh, mainan dimasukkan ke dalam plastik es, ya ya, mainan dimasukkan ke dalam plastik es, dibekukan air tersebut dibekukan, nanti anak belajar untuk ini menyelamatkan mainan yang sudah beku tersebut. Next, Bu Okta. Oke, next. Apa mau duduk sini sini sini? Iya, sabar. Oke, next. Ya. Jadi ini salah satu banyak nih. Beberapa contoh stimulasi yang saya terapkan ke Malik. Kebanyakan karena alhamdulillah tempat tinggal saya itu support ya untuk Malik explore taktilnya juga. Jadi kadang saya lebih sering bawa dia ke luar. Misalnya kayak ke sawah, nanti dia barefoot di paritnya, atau jalan-jalan di tepian-tepian sawah, main pasir kadang kalau lagi cuacanya nggak hujan, ya bisa main di rumah. Terus main gunting tempel, jadi kayak anak dapat stimulasi dari nempelemnya itu. Nah, karena Malik usianya juga udah prasekolah, ya udah kadang saya kenalkan, karena goals terapi sendiri itu kan untuk kemandirian ya. Jadi kadang kalau dia penasaran ini ke dapur itu, misalnya saya ajakin untuk ikut terlibat memasak, misalnya menyiapkan menyiapkan makanan, tapi dia apa ya, semampunya dia gitu, semaunya dia. Kalau udah ya udah. Oke, next. Stimulasi vestibular sendiri kemarin juga udah dipaparkan oleh Bu Okta, itu lengkap banget. Sini cuma saya nambahin aja ya. Jadi kayak latihan berguling, merayap, merangkak, latihan dengan jimbol, bisa dengan duduk di jimbol untuk membantu keseimbangan tubuhnya, refleks kakinya saat apa jimbolnya saat jim, saat jimbolnya digulingkan gitu, untuk meningkatkan rasa percaya diri, menghilangkan rasa takut, terus untuk meningkatkan refleks protektif kedua lengan. Jadi kemudian
latihan di atas trampolin, meloncat dengan kedua kaki, latihan untuk meningkatkan keseimbangan tubuhnya. Kemudian latihan keseimbangan di atas balok itu disesuaikan pola sama ketinggiannya sesuai kebutuhan anak dan maksudnya level kemampuan anak. Terus latihan melompat dengan ketinggian yang bertahap. Misalkan kayak tidak terlalu tinggi dulu, terus nanti lama-lama bisa dinaikkan. Latihan melompat dengan satu kaki bisa diaplikasikan dengan main engklek. Apa ya namanya? Engklek. Oke, next. Bu Okta. Loading ya. Ini contoh stimulasi vestibular yang saya lakukan ke Malik ya. Uh, ada video juga. Apa? Jadi yaitu tadi seperti yang saya paparkan, saya lebih sering ngajak Malik ke ini sih, kayak ke kebun atau ke sawah karena apa ya, tubuh badannya itu akan terstimulasi secara natural saat dia bermain di alam gitu. Nah, kalau ini lagi obstacle di rumah sih. Ini biasanya dilakukan kalau moodnya dia juga sedang oke. Mira. Iya, siapa itu? Malik. Mira. Ya, oke. Yang foto-foto. Jadi foto tadi dulu Bu Okta. Jadi apa ya? Sebenarnya nggak untuk stimulasi anak itu lebih baik lebih optimalnya juga natural sih. Kalaupun misalkan ada sebentar Ibu sakit kakinya sebentar. Misal pun ada medianya juga alhamdulillah, tapi dengan kita mengajak anak ke alam gitu. Stimulasi itu misalkan kita ngajak dia jalan-jalan di sekitar rumah pun itu udah juga termasuk stimulasi karena kan semua apa indera anak akan bekerja ya. Dia melihat sekitar, dia melihat ada misalnya ada motor mau lewat berarti kita jalan harus menepi gitu. Jadi nggak harus yang harus disiapkan proper seperti di ruang terapi seperti itu enggak. Oke, next Bu Okta. Dan juga Ciong. Ya. Stimulasi proprioseptif itu seperti nggak banyak videonya yang saya tampilkan sama fotonya ya, karena hampir mirip dengan juga vestibular. Jadi kayak mendorong benda-benda yang bergerak dengan tangan maupun kaki, misalkan apa ya, kayak kemarin yang disampaikan Bu Okta itu bisa mendorong mainan atau mau sekolah itu biarkan anak membawa tasnya sendiri untuk apa stimulasi untuk memberikan propio input terus latihan meluncur, latihan menggunakan benda yang bergoyang maupun bergerak misalkan ayunan, latihan koordinasi gerakan dengan melewati atau melompati rintangan dengan pola tertentu, latihan jalan gerobak jadi kayak anak merangkak tapi kakinya itu kita yang pegang gitu. Terus merangkak melewati terowongan. Kalau bisa malah diberi apa ya? Bisa dikenalkan dengan berbagai tekstur. Jadi merangkaknya itu melewati berbagai macam tekstur. Latihan naik turun di trampolin atau berjalan di medan yang miring. Menggiring melempar menangkap bola itu maaf kurang bola, menggiring melempar menangkap bola maksudnya. Terus kemudian merayap, merangkak, duduk dan berdiri. Oke baik, udah Bu Kak. Ini langsung closing apa gimana Bu Kak? Ngobrol Oke, dulu aja ya. ya, makasih Ya, Mbak Rizky. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan, saya mau nanya dulu ya Mbak Rizky. ya. Malik itu kira-kira dari umur berapa dia di terapi? Sebentar. Malik itu mulai diterapi dari umur 1 tahun Bu Okta. 1 tahun. 1 tahun. Ya. Berarti gejala awalnya gimana itu sampai bisa? Uh,
merangkaknya Bu Okta. Kayak Hmm. lututnya yang sebelah kanan itu nggak mau nempel. Jadi sampai sekarang pun sama terapis SI-nya itu masih dibilang apa ya, itu tadi koordinasi itunya masih belum oke. Nah itu terus dia dulu respon sama suara itu agak on off gitu loh Bu Okta. Cuek Jadi gitu kayak maksudnya tuh gimana? ya benar cuek. Nah gitu. Nah terus dari situ saya mulai banyak ikut kayak webinar dulu tuh, kayak karena waktu itu kan di sosial media belum segencar kayak sekarang ya Bu Okta untuk Mm-mm. menyebarkan apa ya, betapa Informasi. pentingnya untuk stimulasi sensori motor pada anak gitu. Mm-mm. Nah gitu. Berarti berarti dari bayi udah Mbak inilah ya Mbak pantau ya. Iya Bu Okta. Dulu pertama kali Malik itu dapat terapinya, fisioterapi juga dapat Bu Okta. Jadi dulu Oh. malah pertama kali fisioterapi. Karena kan untuk memperbaiki dia yang merangkaknya belum baik. Jadi dulu apa ya, neurosenso yang pernah kita bahas di Common Group itu loh Bu Okta. Nah itu sensory and neurosensomotor. Terus baru saat usia 1,5 tahun atau 2 tahun itu dia udah mulai masuk ini kelas SI. Oh, 1 tahun udah kelas SI. Iya, tapi masih belajarnya yang itu tadi kayak yang apa, waktu gerakan di fisioterapi. Jadi waktu itu karena terus kehalang pandemi ya, Mm-mm. jadinya saya itu berusaha kayak cari kenalan-kenalan yang mungkin terapis. Kebetulan waktu itu berjodohnya dengan uh, uh, apa, salah satu klinik yang itu akhirnya membantu Malik untuk memberikan home program gitu. Kita ke kolom chat dulu ya Mbak. Ini ada yang Uh, nanya ini. siap-siap. Oke. Bagaimana kalau dari Bu Nurlita Afifa, bagaimana kita tahu kalau sensori anak itu belum matang dan belum selesai? Kemudian jika anak sudah 7 tahun dan belum matang, apakah sensorinya masih bisa diulang? Waduh, uh, Bu Nurlita, maaf saya hanya orang tua dengan anak berkebutuhan khusus. Jadi karena di sini pakarnya Bu Okta, mungkin Bu Okta bisa bantu jawab dong Bu Okta. Uh, sebentar, sebentar ya. Oke, Sebentar ya. kalau sensori sensori itu kalau kita tandanya kalau pasti ada bermasalah, apakah dia sensori seeker, sensori avoid. Seeker itu mencari ya, mencari. Kemudian kalau avoid itu berarti dia menghindar. Contohnya kalau yang mencari itu misalnya eh, anaknya aktif, tidak bisa diam. Kemudian suka menjerit-jerit. Ya, kemudian suka bergumam, itu mencari itu biasanya tuh. Kemudian kalau yang avoid itu biasanya nggak mau gunting kuku, nggak mau keramas, nggak mau megang yang lengket-lengket. Kemudian kalau ada label baju di belakang itu biasanya suka risih. Kemudian ada picky eater juga. Kemudian kalau yang seeker lagi tidak bisa duduk tenang. Melompat-lompat, pokoknya tidak mengenal rasa capek itu biasanya kalau yang seeker gitu. Nah, kalau belum matang di 7 tahun, artinya kan sensori itu kan sebenarnya indera ya, Ibu. Itu bukan 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 masalah bisa diulang atau tidak. Indera itu wajib dimatangkan terlebih dahulu agar apa? Indera itu kan pusat kayak tadi Mbak Rizky kan ada mengatakan di slide-nya, pusat awal atau gerbang awal kita menerima informasi. Ya, jadi kalau sensorinya belum matang, otomatis penerimaan informasi yang akan masuk ke dalam memori otak juga tidak akan sampai. Jadi, kalau seandainya 7 tahun belum matang atau masih ada bermasalah, silakan dimatangkan terlebih dahulu. Kenapa? Ketika nanti bermasalahnya nanti ketika di pendidikan sih, di belajar di bangku sekolah, itu yang bermasalahnya di situ sebenarnya. Jadi, terapi dulu. Ya, masih bisa kok. 7 tahun masih bisa, insya Allah masih bisa. Karena sensor itu seumur hidup kok pemantangannya. Seperti itu ya Ibu untuk kita ya. Semoga menjawab. Mbak Rizky ada yang mau nambahin? Maaf, maaf, maaf.
Saya jawab pertanyaan yang relate aja ya, Bu. Relate. Oke. Ini dari Bu Elo. Bu, bisakah di-share aktivitas SI saat Malik umur 1 tahun? Mungkin saya cerita aja ya, karena nggak ada juga apa waktu itu, dan kebetulan HP-nya kodarullah masuk air, jadi banyak yang hilang fotonya, videonya. Jadi waktu umur 1 tahun itu Malik stimulasinya lebih banyak ke ini sih, masih merangkak. Jadi kayak merangkak, terus dibiarkan banyak bermain yang melibatkan anak itu posisinya jongkok. Nah, itu salah satunya juga. Terus apa ya? eh Kalau masih 1 tahun waktu itu explore sih, Bu. Banyak kan saya bawa kadang ke kayak, karena kebetulan kan waktu itu PR-nya juga harus dibawa ke rumput-rumput gitu kan. Jadi sering saya ajakin ke lapangan yang ada playgroundnya gitu gitu. Jadi lebih ke motorik apa ya, motorik kasarnya gitu. Sama ya taktil juga, tapi kayaknya waktu itu masih di, karena mau memperbaiki postur tubuhnya yang merangkak itu yang jadi PR itu loh Bu Okta. Nah, jadi waktu itu sampai saya beli terowongan buat stimulasi gitu. Ya, karena merangkak itu salah satu aktivitas motorik kasar yang wajib selesai ya sebenarnya. Iya, betul betul. Karena dia dengan merangkak kita akan melatih koordinasi bilateral ya kan. Kerja Iya, otak iya, kanan kiri bekerja secara iya, bersamaan. Itu iya, tonggak awalnya sih. Makanya iya betul. seperti itu wajib. Ya, begitu ya Bu Elok. Mungkin nanti apa namanya untuk Usia 1 tahun motorik kasar ya dulu ya. ya, betul. Motorik kasar. Sama sama ini ya Bu Okta, Apa dikenalkan tuh? berbagai tekstur ya. Karena kan itu kan Ya, memulai ah, makan kan. karena Ya, ya sama ya memulai motorik makan. halusnya juga mulai kena Ya, dimatangkan. Tapi iya, uh, mematangkan motorik halus itu harus syaratnya adalah motorik kasar dulu. iya. Kasar dulu baru baru halus gitu. Halus. Eh, Oke, ini ada Bu Rihatun di raise hand. Silakan Ibu. Ibu Rihatun. Oke, sepertinya ibunya agak menghilang sebentar kayaknya. Iya, mungkin agak repot. Kita ke pertanyaan Oh, itu ada yang Mama Sahal itu, Bu. yang Apa mana? soalnya bukan bukan ini, bukan kapasitas saya kan, tadi saya juga bilang kan Bu, wheel Hmm, burger brushingnya Malik itu atas apa ya, dipantau ya, sama, maksudnya apa ya, atas terapis. anjuran terapis gitu. Maksudnya itu kan nggak boleh dilakukan sembarangan karena akan mengakibatkan apa ya, sensory overload ya Bu Okta. Yes, betul. Ya, coba maksudnya bisa Bu Okta paparkan sedikit. Ini kan Mbak Arin juga udah menjawab tadi ya, kalau Ya, brushing itu tidak boleh di area kepala, lengan, punggung. Jadi dia harus biasanya di sini ya, daerah sini. Sini, iya, kaki gitu kan. Dan tekniknya juga ada, dia tekanannya juga ada. iya, Jadi nggak iya bisa betul. sembarangan Ya, sih. Memang memang wajib dalam pantauan terapis. terapis. Ya, Ya, walaupun sikatnya itu brushingnya itu dijual bebas, tapi dia tidak bisa dipakai sembarangan. Seperti itu. Kemudian kalau gunting rambut ini tidak mau, ini biasanya ini kendalanya di sensori auditori dan juga sensori taktil. Nah, jadi diperbaiki di dua area itu tersebut. Jadi ini masalahnya bukan bisa disikat apa tidak, karena memang nggak boleh sikat di daerah kepala kan. Jadi ya. ini matangkan juga di daerah auditori pendengarannya, kemudian Duduk, taktilnya. duduk. Jadi kalau auditori itu bisa dengan cara memperkenalkan apa Iya, suaranya nih. dari yang pelan dulu, suara musik yang Nanti pelan itu dulu, loh. sampai Nanti. suara yang paling keras. Digradasikan suaranya terlebih dahulu. Kemudian kalau taktil banyakin ini aja, banyakin main kotornya, main di luarnya, kayak Malik tadi main di lingkungan sekitarnya, di alam. Nah, itu Ya, baik itu. betul. Itu semua 8 sensori terstimulasi dengan baik kalau di alam. Kalau nggak ada kayak sawah-sawah tadi di taman terbuka itu juga Ya, bisa. betul. Ya, yang penting dia ada suara suara jalanan ada, suara kendaraan ada,
ada Iya. abu-abunya. Abu-abu tuh Oh, gak apa-apa. ada rumput. Iya, Ada batu, ada iya, ada rumput. batu-batunya, is oke. Iya, Tapi banyak sih itu sensorinya gitu loh. iya Gampang betul. aja kok ide bermain di rumah itu. Oke, ini ada Ibu Rihatun. Silakan Ibu. Sabar ya, sebentar lagi. Sabar, sabar. Boleh nggak untuk Ini duduk sini. Sini. Mau duduk nggak? Mau duduk nggak? Eh, Mohon maaf sedikit telat tadi, cuman apa ya? Kalau melihat materinya ya ini sih Oh, nggak bisa. Sini duduk sama Mama aja. Mohon maaf ini sama. Astagfirullahaladzim. Sama Bu. Ya Ya. Allah. Kalau lihat Malik gitu ya, saya itu kayak lihat anak sendiri gitu. Cuman bedanya kalau anak saya itu beraktif, Bu, dia nggak bisa tendang. Apa saya? Ini taruh kakinya. Aduh, ada plastisin. Kebetulan juga Mutar itu termasuk beruntung. Di samping rumah itu ada jalan besar, depan rumah ada jalan besar, terus depannya lagi ada sungai, depan lagi ada sawah. Itu saya jadikan area bermainnya dia. Tetapi ini musim hujan ya Bu ya, jadi aduh hampir nggak pernah ke sana. Kesulitan Muhtar itu sampai sekarang itu adalah di fokusnya Bu. Untuk perkembangan kayak merangkak, jalannya dulu saya rasa masih dalam tahap apa ya, masih wajar. Cuman dia itu terlihat hiperaktif itu di usia sekitar 2 tahun. Di mana dia itu benar-benar tenaganya itu powerful. Tidur itu kadang sampai jam pagi itu tarhim dia baru tidur. Tarhim dia baru tidur. Terus, tapi dulu, sekarang sudah aman. Nah, saat ini kesulitan dia itu bukan hanya sih, kesulitan dia itu di fokusnya Bu, yang masih masih apa ya? Misal dia mutar baca, masih suka-suka dia nggak mau baca apa, baca apa. Misal mutar baca, dia nggak mau Bu. Misal sekarang mutar baca ini dulu, Hanif dulu, atau Fakih dulu. Tapi ketika si Hanif dan si Fakih sudah baca, dia tetap nggak mau baca. Itu tuh kesulitannya bukan baca dalam arti meniru loh. Mutar baca apa? Dia nggak mau. Itu kesulitan mutar sampai sekarang itu. Tapi yang apa ya, saya bersyukurnya sampai sekarang itu ketika pagi hari, kebetulan sekarang kan ngajinya pagi, 5:30 dia harus sudah siap sana pagi. Jadi dia dibangunkan itu jam 5 lebih lah. Nggak mandi memang kan masih pagi, saya juga kasihan lah pagi-pagi mandi. Itu dia semangat, dia nggak marah, dia oh ya saya mau berangkat ngaji. Itu apa ya, yang saya syukur dari Mutar sampai saat ini tuh, cuman kesulitan terbesarnya dia adalah apa? Nggak apa-apa. Fokusnya kok, tak. Gimana ya caranya ya? Saya sudah berusaha semampu saya dari mulai buat home program dari Pokta memang belum maksimal karena saya memakai alat seadanya, Bu. Kenapa? Masa Mama disapu sih deh, ya Allah, Gus. Harus ini. Sapu sendiri. Sapu sendiri nih. Masih ada sapu. Aduh, Mama aja. Gitu aja, Bu. Makasih. Ini, nih, 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 nih. Ini. Oke, Mbak Rizky ada mau bisa menjawab, bisa di iniin dulu Mbak Rizky. Bagaimana melatih fokusnya? maaf tadi ini apa namanya? Agak mengantuk soalnya. Saya izin off cam ya, soalnya agak mengantuk Hmm. Maliknya. Ya, nggak apa-apa. eh Jadi kalau menurut saya ya Bu, Bu Rihatun, maksudnya sebagai sama-sama anaknya itu ada kayak hiperaktif ya. Berarti itu kebutuhan menurut saya sebagai sama orang tua dengan anak berkebutuhan khusus gitu bisa jadi input apa input motoriknya masih kurang Bu. Kebutuhan motorik kasarnya masih belum belum ini betul nggak sih Bu Kak? Kayak berarti belum cukup terpenuhi gitu. Mm-mm. Jadi kayak dia masih nyari terus gitu. Dan ada yang nggak nyaman biasanya di taktilnya ya Bu Okta, kalau masih gerak-geraknya belum ini tuh, maksudnya di ranah taktilnya juga masih belum ada yang belum optimal gitu. Jadi
Menurut saya itu sih, tapi bisa dibantu Bu Okta mungkin. Oke, Bu Rihatun. Jadi gini ya, sensori yang Ya, wajib dimatangkan, benar-benar dimatangkan ya, itu sebelum yang lainnya, itu adalah sensori taktil, vestibular, sama iya. propio. Ya, Sebentar, sebentar aja. Itu ada proprioceptif baju ini kan putih. berkaitan dengan postur, ya, postur, kemudian atau juga body awareness, kesadaran tubuh, kemudian ada vestibular itu adalah keseimbangan, kemudian taktil itu adalah peraba, gitu kan. Nah, kalau anak tidak fokus atau belum fokus, itu biasanya, bukan biasanya ya, itu kendalanya ada di vestibular. Ya, di motorik kasarnya berarti latihan motorik kasarnya wajib lebih dimatangkan lagi. Karena apa? Kalau vestibularnya belum selesai atau belum matang, itu kontrol geraknya juga akan belum matang. Nah, kalau kontrol geraknya belum matang, itu akan berkaitan dengan kebutuhan geraknya yang masih banyak dan akibatnya fokusnya juga belum dapat. Jadi kalau ibu mau matangkan fokus konsentrasi, vestibular wajib dan sama propio sama taktil itu wajib dilatih setiap hari tanpa berhenti gitu loh. Jadi matangkan lagi ibu gitu kemampuan vestibular sama proprioseptifnya gitu. Ya. Ya, kalau di rumah gampang aja. Kalau seandainya ibu tidak sempat keluar, kendala waktu, di rumah ibu suruh nyapu dia, anaknya. Disuruh mengepel, suruh ngelap jendela, ya, buang sampah, apalagi ya, kalau ada rapikan piring, lap piring, itu udah stimulasi, Bu. Ya. Merapikan baju juga, melipat baju juga sama itu, Ibu. Karena melipat Ternyata baju, banyak ya, Bu, ya. gimana? Ternyata banyak sekali hal-hal yang sebenarnya ke saya sepele gitu kan. Ternyata Iya, kayak terapi ya Bu ya. iya, di rumah itu sebenarnya pekerjaan rumah tangga itu adalah terapi. Cuma Ya, masalahnya terkadang betul. termasuk bukan terapi ya, termasuk stimulasi bukan terapi, termasuk stimulasi. Cuma masalahnya kendalanya kadang-kadang orang tua ini menganggap kalau anak ikut terlibat dalam pekerjaan rumah tangga itu akan menghambat kita jadi lebih lama. Padahal sebenarnya ya kan. Tapi sebenarnya anak di situ belajar. Ganti spray juga belajar, Ibu. Ganti spray. Nah, kalau anak saya itu mencuci baju pakai mesin cuci, dia mengangkat kain yang berat-berat itu udah propio loh itu, Bu. Ngangkat dari mesin cuci, dipindahkan ke tempat yang satu lagi, ke tabung satu lagi, itu udah propio itu. Input propionya udah dapat di situ. Sama juga kita memindahkan baju dari ember satu ke ember yang lain dengan yang berat airnya itu udah propio juga. Itu terstimulasi. Kayak gitu. Jadi nggak usah susah-susah. Oke, lipatkan anaknya dalam Mau pekerjaan rumah tangga. menambahkan Bu Okta, Oke, mau silakan, menambahkan. Bu. Silakan, Mbak. Eh, jadi sebenarnya kalau apa ya, dari sepengalaman saya belajar membersamai Malik itu ya, kan intinya goalsnya setiap terapi itu kan mempersiapkan anak agar mandiri, dan mandiri itu kan dalam banyak aspek, makanya bisa lewat kegiatan sehari-hari itu malah justru menjadi nilai plus karena anak kayak langsung praktek ya kan Bu Okta. Kalau misalnya anak misalnya wah belum rapi atau wah belum bersih, ya nggak apa-apa karena itu namanya bagian dari stimulasi Pelajaran. itu sendiri, betul. Jadi nggak apa-apa dibiarkan aja. Biar kalau malah banyak dilarang, justru malah anaknya nanti makin apa ya bokah Nggak belajar. frustasi ya. Ya masnya ngerasa apa kok aku dilarang sih gitu. Jadi Harga dirinya jadinya jadi rendah nanti. ya gitu. Oke, semangat ya Bu Rihatun. Semuanya apa berproses karena memang nggak ada yang instan. Kayak Malik juga terapi dari umur 1 tahun. Jadi kalau kilas balik tuh, aduh saya juga sama kayak ibu-ibu yang lain di sini yang anaknya berkebutuhan khusus pasti ada nangis-nangisnya itu pasti ada Bu. Jadi kita harus tetap semangat. Apa? Kalau kita banyak sedihnya nanti ini kita kayak nggak apa ya nggak bersyukur sama pemberian Tuhan. Betul. Semangat Bu, semangat ya Bu.
kita ada common group, kita bisa sharing-sharing di situ. Iya, Bu. Saya juga apa ya, melihat perkembangan Mutar itu saya lihat banyak sekali perubahan. Ya, sebentar ya. Dari yang tadinya tidak paham instruksi, dari yang tadinya itu nggak kenal bahaya, sekarang sudah menjadi kondisi kan. Astagfirullahaladzim. Dede, ya Allah, Gusti. Ambil terbukanya sana. Terbukanya ambil dulu ya. Hmm, Ah, ambil terbuka. Boka udah mau ini, apa kita coba Ah, Bu, Bu Rihatun, Prihatun, maaf kita ya kasih Bu. kesempatan yang lain ya. Iya, iya. Oke. Mbak Rizky, ini pertanyaannya, ah, apakah dari dari Pak Ahsan Tanio Daulay, apakah Gimana? ada yang perlu dipertimbangkan untuk memilih aktivitas sensorial yang cocok untuk masing-masing anak berdasarkan pengalaman Ibu? Mbak. Eh, Kalau saya sih karena apa ya? Ini pengalaman saya ya, Boka, membersamai Malik. Mm-mm. Kenapa ya? Kalau menurut saya itu kok sensory profile itu bisa berubah ya. Itu berubah itu dalam arti kayak anak mungkin udah berkembang ya. Misalnya tadinya dia avoid gitu. Jadi dia udah mulai ini nih apa? Udah mulai mulai menerima lah. Kok malah jadinya jadi seeker gitu loh. Nah, itu apa kalau kayak gitu tuh ini jadi overstimulasi atau karena ke apa ke aspek ADHD-an dia yang masih membutuhkan input untuk itu yang berlebih gitu loh. ADHD kan cirinya adalah seeker, Mbak. Iya, makanya soalnya dulu soalnya dulu tuh ini kayak kayak ini loh Bu, apa pokoknya di setiap aspek sensori integrasinya itu mah itu tuh ada yang tadinya misalnya apa itu jadi kayak seeker gitu. Terus oh Sudah ya mulai gitu. Jadi sudah mulai kayak keluar itunya. jadi apa ya apa ya tips saya untuk Pak siapa tadi Bu Pak Ahsan ya. Ya, Eh, nah itu mungkin disesuaikan sama apa ya kenyamanan anak ya Bu ya. Bisa jadi mungkin di apa kok diomongkan sama terapisnya juga kayak PR-nya anak tuh bagaimana gitu loh. Dia udah segimana progresnya jadi bisa nanti dapat home programnya yang lebih tepatnya juga dari terapisnya. Soalnya kan untuk mengenalkan misalkan tekstur aja juga kan pernah di-share di common group ada tahapnya ya Bokta ya. Ya jadi nggak boleh kayak langsung yang kenalkan lembek-lembek yang gitu kan basah gitu nggak bisa. nggak boleh Ya langsung. betul. Ya Dari yang kering dulu, harus ada ya kemudian harus ada yang bertahap. ada bergradasinya gitu. Jadi alangkah bagusnya kalau aktivitas sensori ini Sini dulu, sini dulu, ya sini dulu. tanyakan dengan Ya Allah ya terapisnya. bentar loh di Butuhnya jam di mana? 9 nanti ya. Apakah dia avoid atau dia Alhamdulillah. seeking gitu. Memang lebih bagusnya Sabar. tanya di uh, terapisnya kan. Biasa kan ada asesmen tuh kalau di pusat terapi kan. Ini kira-kira bermasalahnya di mana? Di sensori area yang mananya? Apakah dia avoid? Apakah dia seeking? Karena memang penanganan. Walaupun sebenarnya contohnya misalnya alat aktivitasnya sama, cuma pasti goalnya pasti berbeda-beda. Jadi Iya betul. tanyakan lagi ke terapisnya ini kendala kendala anaknya di mana ya Pak ya. Seperti itu. Kemudian pertanyaan dari ini Shift 1991 anak yang sering merobek-robek itu kira-kira sensori apa ya bermasalah? Robek-robek biasanya propio itu. Kayak nyari Robek. input ya Bu. Iya nggak Yes, sih? nyari input Ya. proprioseptif. Heeh, nyari input proprioseptif. Kalau kayak gitu gimana Bu Okta? Apakah misalnya dikenalkan dengan yang makin bisa membuat tangannya untuk apa ya Ya, menarik bekerja gitu? dengan menarik menarik tali bisa menarik tali misalnya Ya, tali di rumah tuh ada tembok kan kalau kita nggak punya ya, teman untuk menarik tali di tali itu ya, dililitkan di tembok kemudian anak kayak menarik ya. tambang gitu itu juga bisa Mm-mm. remas remas spons remas spons Nah, betul, betul. Oh iya cuci sama piring memeras itu juga baju ya bisa Bu ya. meras baju Memeras bisa kain ya, gitu. kain basah ya. Ah, Betul, betul. atau apa namanya itu yang pop it Oh bermain iya, pop it oke. nah itu juga ternyata bagian dari stimulasi itu pop it itu Kalau ini Bu Okta Play-Doh
Playdo Play-Doh bisa bisa, juga, Bu, Kak. Play-Doh bisa, tapi kalau anaknya masih agak bermasalah dengan Oh iya taktik, sih. masih agak Taktil. susah Oh kan iya, gitu. betul-betul. Itu juga perlu diperhatikan. Oh iya sih. Baik-baik, Ya, siap, Bokta. Terima kasih oke. penjelasannya. Lagi Bokta ini, Bokta. Dari Bu Devi, ya Itu ya yang kayaknya. waktu bermain suka berteriak dan tiba-tiba ngomong sendiri. Yang kita nggak tahu itu berarti kurang sensori apa ya. Waktu bermain itu lebih ke ngeberantakin mainan aja, bukan yang benar-benar bermain. Bagaimana itu, Bu? Malik pernah di fase itu sih. Waktu Malik umurnya, maksudnya masih dulu-dulu juga masih ngelewatin fase itu. Tapi seiring, karena kuncinya pasti kalau seiring sensorinya terpenuhi itu anak jadinya kayak main aja juga jadi nyaman gitu nggak sih Bu? Ya, Atau maka coba gini, coba gimana apa Bu? Bu, nggak gini Mbak Rizky, anak yang suka berteriak itu biasanya seeking auditory, ya, seeking auditory juga bisa. Kemudian kalau ngomong sendiri tiba-tiba ini diagnosanya apa nih? Apakah ASD kah? Atau gimana ini Bu nih? Bu Devi. Ah, Gini, kalau anak suka teriak biasanya itu adalah auditorinya yang bermasalah ya, seeking auditory. Kemudian kalau ngomong sendiri, biasanya juga bergumam juga bagian dari seeking auditory. Ya, kemudian kalau untuk menanganinya, seperti saya katakan tadi, seeking auditory itu adalah mencari input sensori. Ya, itu bisa dengan cara tadi saya bilang kayak menggunakan musik, musik tapi digradasikan dulu dari yang paling pelan sampai yang paling kencang, itu juga bisa. Kemudian mengenalkan berbagai macam alat musik. Ya, maksudnya beli mainan yang musik-musikan itu juga bisa. Berbagai macam musik itu juga bisa. Kemudian kalau waktu bermain lebih banyak ngeberantakin dibandingkan bermain benaran. Ini Bu, ini butuhnya adalah pendampingan dalam bermain. Jadi anak tidak dibiarkan bermain sendiri. Ketika anak masih mau memberantakin dibandingkan bermain yang sebenarnya, ibu wajib memberikan contoh agar bagaimana mainan itu Duduk, berfungsi duduk dulu. sebagaimana mestinya. Jadi anak tidak ditinggal sendiri. Nah, ketika anak ngeberantakin, berikan anak kesempatan untuk bertanggung jawab untuk merapikan mainannya. Dengan cara apa? Ibu melakukan prom atau bantuan. Ayo kita rapikan mainannya yuk bareng-bareng gitu. Jadi anak mengerti, ada rasa tanggung jawabnya dan fungsi mainannya itu apa. Seperti itu ya. Eh, boleh menambahkan sedikit Bu Okta? Silakan, silakan, Mbak. Kalau 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 yang dari saya, maksudnya selama ini perjalanan membersamai Malik itu pernah dikasih tips sama salah satu terapisnya Fiji itu, kita berusaha masuk ke dunia anak tuh. Kayak itu tadi yang saya cerita, kan Malik suka banget tuh pakai mobilan. Nah, jadi tadinya juga saya susah Bu Okta kayak ngasih stimulasi ke dia tuh. Terus saya mikir ini gimana ya caranya, terus ditanya sama missnya. Dikasih tahu. Kita karena namanya anak-anak itu kan dunianya bermain. Jadi Ya, kita yang betul. masuk ke dunia anak ya. Jadi misalnya misalnya Bu Devi anaknya suka apa? Misalnya suka cowok, suka mobil-mobilan gitu. Nah, berarti kita masuk ke dunia anak misalnya main mobilan nanti dia nggak, kalau misalnya kayak mungkin khasnya masih kayak menjajarkan gitu ya, atau dia masih kayak menabrak-nabrak gitu ya nggak apa-apa. Dari situ kita kayak Yang penting masuk pendampingan yang Mbak masuk Rizky ke ya. ini, nah ya masuk ke Ya, ada imajinasinya pendampingan. anak itu Iya, ya. didampingin Tapi dia. nggak boleh terlalu banyak intervensi juga ya Bu, Iya, maksudnya nggak iya. jangan merepet gitu loh, Kita nanti diajak anak bermain bersama pusing gitu loh, diajak ya. bermain bersama Betul dengan gitu. Jadi anak tahu bagaimana ya. cara memfungsikan mainan itu juga gitu loh. Sabar Seperti itu. sabar sabar sabar. Selanjutnya apa ini Bu Okta? Kemana lagi Bu ya? Humairoh itu ya. Bu, kalau Main. anak yang masih belum bisa kontrol, jika dibawa keluar rumah masih harus diawasi, masih ke sana kemari. Jika ada maunya langsung lari saja. Remnya kurang pakem, contohnya masih merebut makanan teman. Jika dia suka. Kira-kira stimulasi yang tepat apa ya, Bu? Mau dibantu Bu Okta? Sebentar ya Bu Okta, Maliknya ngantuk banget. Ibu Bu Humairo ini anaknya hiperkah Ibu?
Ya, kalau masih hiper berarti kebutuhan geraknya masih banyak. Ya, kalau kebutuhan geraknya masih banyak, ini sudah verbal atau belum? Kayaknya belum ya, Ibu ya, karena dia masih suka merebut. Usianya usia berapa juga, saya juga kurang tahu. Diagnosanya apa juga, saya juga kurang tahu ini apa. Jadi gini aja, jadi anaknya keluar keluar rumah ini belum tahu bagaimana bahaya kayaknya ya. Jadi kalau kurang tahu bahaya berarti input propionya masih kurang. Masih belum tahu kesadaran tubuhnya atau kesadaran body awareness-nya juga masih kurang. Berarti kan anak yang propionya belum bagus atau belum matang, itu pasti akan berkaitan dengan vestibular dan juga taktilnya juga belum bagus. Nah, karena tiga pondasi ini memang wajib dimatangkan secara bersama-samaan. Cara melatihnya, Ibu, cara melatih taktilnya, kalau untuk di rumah, Ibu coba gini, ketika mandi, ya, Ibu coba anaknya sekali-sekali ajak bermain busa sabun. Ya, itu juga bisa dipakai. Kemudian sekali-sekali anak dipakaikan sabun yang ada scrubnya. Kemudian juga ketika anaknya bermain, sekali-sekali cobalah bermain kotor atau ketika ada hujan, sekali-sekali dibawa main air hujan itu juga bisa. Kemudian untuk input propionya, ibu bisa anak juga bisa dibawakan untuk keliling rumah ya atau keliling komplek kalau jika ada intinya keliling lah keliling dibawa jalan pagi ataupun jalan sore sambil membawa tas ransel itu juga bisa tapi tas ranselnya diisikan dengan beban yang sesuai dengan kemampuan anak ya kemudian ketika itu juga untuk propionya di rumah bisa juga dengan latihan mendorong mendorong galon dengan isi air itu juga bisa dilakukan. Kemudian mengangkat kalau usianya sudah mencukupi, ya anaknya diberi kesempatan untuk mengangkat keranjang yang isinya baju yang diangkat dari kain dari jemuran itu ditaruh dalam keranjang, anaknya diberikan kesempatan untuk mengangkat atau ketika bisa juga ketika anak sedang bermain atau ya sedang bermain, anak disuruh membawa box mainannya dipindahkan ke tempat yang lain gitu juga bisa untuk propionya. Nah, kalau untuk vestibularnya ya, ini untuk kemampuan keseimbangannya, ibu bisa cara dengan cara jalan di atas bantal kalau untuk di rumah. Jadi bisa di jalan di atas bantal, kemudian juga di rumah kalau ada selotip, yang selotip berwarna bisa kalau bisa jangan transparan ya ibu ya, yang berwarna agar anak-anak terlihat ada garis lurus itu, anak berjalan di dalam di atas selotip. Awalnya tidak perlu membawa apapun juga tidak masalah, tapi biarkan anak jalan, tapi disesuaikan dengan di dalam garisnya. Itu juga akan bisa melatih keseimbangan. Kemudian kalau ada ember, isikan ember yang kecil dengan air, disuruh anak mengangkat embernya dengan berapa jarak berapa meter bolak-balik itu juga bisa melatih keseimbangan. Saya kira itu aja dulu untuk latihan di rumah, ya. Seperti itu, Mbak Rizky. Kita pilih pertanyaan yang relate-relate ya, Bu, Oke. karena udah hampir jam 9. Oh, ini Bu, ada yang kalau belum paham instruksi dan motorik halus juga masih kurang. Bagaimana ya, Bu? Boleh saya menambahkan sedikit ya, Bu Okta? Uh, untuk Bu Vinta, kebetulan kemarin itu saya habis selesai ikutan sesi Zoom sama Pak Budi kebetulan di Budi Center. Nah, beliau tuh ada pertanyaannya mirip banget sama Bu Vinta ini. Kalau belum paham instruksi dan motorik halus tuh gimana stimulasinya gitu. Itu tadi Bu, Pak Budi dengan lantainya cuma jawab ajak anak main di luar rumah gitu. Jadi kayak ajak anak barefoot mungkin kayak seperti yang Bu Okta sampaikan tadi. Nggak harus yang sawah-sawah kalau memang nggak ada sawah bisa lapangan ya Bu, lapangan yang misalnya ada rumput, di situ ada batu-batu, mendengar suara ada kendaraan lewat, mendengar banyak suara orang. Nah itu jadi kalaupun di luar juga apa ya itu tadi kayak masih ada yang pertanyaan juga tadi yang masih belum paham bahaya gitu ya Bu. Nah ya apa ya memang
kembali lagi ke kitanya juga sih. Maksudnya eh, mungkin di tempat yang agak lebih sepi atau kalau misalkan susah untuk di tempat yang agak lebih sepi, kita dengan ekstra apa ya, memantau sama mengawasi ya Bu ya. Ya nggak sih Bu? Ya, Coba bisa seperti Ibu itu. tambahkan sedikit. Kalau belum paham instruksi, biasanya ini ya fokus konsentrasinya masih rendah. Biasanya kalau fokus konsentrasinya masih rendah, biasanya vestibularnya belum matang, kebutuhan geraknya masih panjang, masih banyak. Propionya juga masih belum matang, taktilnya juga masih belum matang. Dan biasanya kemampuan motorik kasarnya juga masih belum matang. Jadi matangkan dulu motorik kasarnya sebelum motorik halus Ibu Vinta. Ya, karena motorik halus itu berkaitan dengan kontrol gerakan. Bagaimana anak mampu mengontrol gerakan tangannya tapi motorik kasarnya belum mampu dikontrol. Jadi gitu, Bu. Jadi pastikan terlebih dahulu sensori yang saya katakan tadi itu matang melalui gerakan motorik kasarnya baru dilatih dengan motorik halus. Karena motorik halus itu berkaitan dengan atensi, ya. Nah, Ya. atensi, cara melatih atensi adalah dengan cara motorik kasarnya dimatangkan karena berkaitan dengan vestibular dan proprioseptif dan juga taktil. Ya. Dan instruksi Makasih juga ya Bu. berkaitan dengan atensi. Nah, jadi motorik kasarnya dulu dimatangkan ya Ibu Vinta ya. Seperti itu. Ya. Hmm. Apalagi ya Bu? Ah, Eh ini mungkin Bunda Izul. mhm. An- tapi itu ini sih. Anakku SD. Kadang suka bingung sama masalah sensori atau memang karakteristik dari ASD-nya ya Bu. Contohnya dia suka pegang buku kemanapun, suka usil ke orang lain dan dia nggak bisa diem, suka jalan bolak-balik kecuali dikasih kegiatan baru baru diem. Mungkin Bu Okta yang bisa lebih menjawab itu. Inputnya ya Bu. Bunda Izul Inputnya ya. ya Bu. Bentar ya. Ah, masalah sensorinya ada. Ya, karakteristik dari ASD-nya juga ada. Ya. Ah, Gini Bu, walaupun karakteristik ASD itu ada, tapi kita tidak bisa memaklumi bahwa itu adalah memang karakteristik dia. Karena apa? Anak kan semakin besar, seharusnya ketika semakin besar, anak perilakunya harus lebih adaptif sesuai dengan lingkungan, walaupun ciri khas dari ASD-nya itu tidak bisa dihilangkan. Ya, makanya cara agar anak mampu untuk mengontrol atau membuat perilakunya menjadi lebih adaptif adalah dengan cara melakukan aktivitas untuk mematangkan sensorinya. Ya, jadi kalau ini masih memegang buku kemanapun, bisa jadi dia mencari input proprioseptif. Ya, bisa jadi bisa mencari proprioseptif. Kemudian kalau dia tidak bisa diam, jalan ke sana kemari, itu mencari input vestibular karena dia tidak bisa duduk tenang. Nah, matangkanlah area-area itu. Jadi sebenarnya ya ibu-ibu, yang wajib tiga area yang wajib dimatangkan, pondasi awalnya sebelum ke visual, sebelum ke auditori, sebelum ke gustatori atau olfaktori, itu adalah yang tiga itu, propio, taktil, dan juga vestibular. Ini wajib matang tiga dulu, baru yang lainnya. Makanya ini mematangkannya melalui apa? Bukan motorik halus, bukan. Mematangkannya melalui motorik kasar. Dengan berjalan, berlari, melompat, naik ayunan, naik perosotan, menanjak, dan segala macam. Nah, tapi kalau mau cepat lagi yang instan, untuk mematangkan delapan sensori itu adalah dengan bermain di alam. Di luar, tidak di indoor. Kalau di indoor itu biasanya hanya terstimulasi itu paling banyak adalah motorik halusnya. Tapi kalau di outdoor yang paling banyak terstimulasi adalah biasanya itu adalah motorik kasar. Plus juga sih sebenarnya motorik halusnya juga akan dapat terstimulasi dengan baik juga gitu loh.
Pokoknya udah include semua kalau di terapinya adalah terapi di alam. Seperti itu. Ya. Hmm. Kemudian lambat mengunyah. Gimana Mbak Indah? Kalau lambat mengunyah, Mbak Indah, Mbak Rizky. Kalau lambat mengunyah, sensori apa? Kayaknya harus dari motorik kasar juga ya, Bu, yang dibenerin ya. Ya nggak sih, Bu? Ya. Bu, Kalau tapi ini udah jam 9 Bu. Gimana ini, Bu? terakhir ini Nggak. aja saya jawab dulu ini ya. Oh ya, siap, siap, Nah, siap. kalau Nanti untuk anak sisanya yang udah saya record. ya makan yang lambat ini Ya. eh, taktil. Taktil ya, kemampuan motorik oralnya masih lemah. Jadi kalau kemampuan untuk motoriknya ini masih lemah, biasanya kan berkaitan dengan rahang, gigi, mulut, dan lidah, dan juga input propionya. Kalau masih lambat, Ibu, saran saya coba perhatikan terlebih dahulu motorik kasarnya. Motorik kasarnya apakah sudah oke atau belum? Kemudian motorik halusnya, apakah kemampuan memegangnya sudah bagus atau belum? Maksudnya memegang itu dalam arti finger foodnya sudah bagus atau belum? Nah, kemudian untuk melatih motorik oralnya, coba seperti ini, Bu. Untuk melatih mengunyah, coba untuk awalnya, untuk belajar menggigitnya, Ibu coba akan ada tuh kalau nanas ya Ibu ya, kan ada tuh yang kerasnya itu Ibu. Kerasnya atau biji mangga, biji mangga ya, tapi masih ada lah dagingnya dikit, daging mangganya dikit. Nah, Ibu kasih ke anaknya. Biarkan anak menggigit biji mangga itu atau juga yang nenasnya itu. Biarkan tapi masih ada dagingnya dikit ya biar dia berasa berasa ini adalah rasa buahnya gitu. Nah, itu salah satu cara untuk bagaimana anak belajar mengunyah atau menggigit. Nah, nanti kalau sudah mulai oke, dia bagaimana menggigitnya, kemudian latihlah anak dengan makanan yang beragak bertekstur. Jadi, misalnya kalau buah alpukat, ada buah potong alpukat, kemudian dikasih dengan kacang tumbuk, kita balurin alpukat itu dengan kacang tumbuk. Nah, nanti situ anak akan belajar memegang dan juga menggigit tekstur kacangnya. Itu juga bisa. Baru nanti setelah itu oke, baru masuk ke belajar makan jagung. Pelan-pelan, Ibu. Bergradasinya pelan-pelan. Kalau masalah sensorinya, sensornya pasti olfaktori, taktilnya, gustatori, itu juga harus dimatangkan terlebih dahulu. Ya, seperti itu aja ya. Mbak Rizky ada yang mau ditambahkan? Pengaturan orang motornya juga biasa pakai meniup, menjilat, meniup, menjilat, dan juga untuk juga menggigit ya, gitu. Baik, Bu. Sudah? Sudah sih, Bu. Mm-mm. Mungkin eh, ini closing ya, Bu. Udah boleh closing ya? Ya? Oh, kita Oh ya, closing? ya. Jadi Oke. terima kasih, terima kasih untuk parent semua dan teman-teman yang udah join di acara sharing session malam hari ini. Apabila dari saya sendiri banyak apa kurang-kurangnya dalam penyampaian, mohon maaf. Eh, apa ya? Ada kata-kata dari saya kayak buat pengingat saya sendiri juga, jangan pernah bandingkan anak kita itu dengan anak yang lain. Kayak kita bandingkan aja dia yang kemarin sama pencapaiannya yang udah dicapai sekarang gitu. Gitu, Bu. Oke, terima kasih Mbak Rizky. Nanti kalau ada pertanyaan yang terasa belum terjawab, boleh diskusi lanjut di grup ya. Maaf, maaf dengan keterbatasan waktu dan juga ya gitulah pokoknya ya situasinya. Kayaknya kita foto dulu Kak Mbak Arin atau gimana? Ya, boleh, Bu. Boleh. Boleh. On kamera lah, ibu-ibu. Pada lemes nih, Ramadan habis raweh. Ya. Eh, Ibu-ibu yang belum gabung, boleh gabung ya di grup komunitas NNI. Saya sudah share linknya.
Di sana ada praktisi, guru, profesional lainnya, dan orang tua juga. Jadi macam-macam ya. Boleh gabung di sana, sudah ada di kolom chat. Oke, udah cantik semua. Bapak-bapaknya nggak ada ya? Tadi kayaknya ada bapak-bapak. Oke, satu, dua, tiga, kolom satu, kolom dua. Oke, sudah. Sudah. Sudah, Oke, Bu. terima kasih ibu-ibu dan bapak-bapak. Saya ucapkan assalamualaikum.